Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini kepanasan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersalawat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi pagi setelah selesai sholat subuh saya ke airport dari Riau langsung ke Jakarta transit. Dari Jakarta langsung ke Kepulauan Bangka Belitung, dijemput di airport oleh Bapak beserta seluruh pengurus IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Bapak Dr. Erzaldi Rosman Johan. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Setelah itu kami pun dibawa langsung ke Parit 3, Kabupaten Bangka Barat, diberikan makanan, buah-buahan, sholat, lalu kemudian bertemu dengan Bapak Wakil Bupati Bangka Barat, bertemu dengan Bapak Kapolres. Sebelumnya saya sudah berjumpa dengan Bapak Kapolres di Aceh Barat pada tahun 2018-2019. Langkah rezeki pertemuan maut itu yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Dulu kami jumpa di Aceh, hari ini berjumpa di Bangka Belitung. Panjang umur, sehat badan, berjumpa di tempat yang baik, bersama orang baik, membahas yang baik-baik. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan insyaallah. Yang tidak saya sebutkan namanya saya mohon maaf. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita pada siang hari ini adalah menebar manfaat, menuai berkah. Dari kita yang paling ramai, paling banyak, paling kumpul begitu popat sesak ini, kira-kira siapalah orang yang paling mulia? Yang paling mulia bukan yang paling tinggi jabatannya, yang paling mulia bukan yang paling banyak hartanya, yang paling mulia bukan yang paling ganteng orangnya, yang paling mulia bukan yang paling tebal makeupnya. Jangan tersinggung. Yang paling mulia adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling mulia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Betul? Coba kita tanya diri kita masing-masing dan jangan dijawab pakai lidah. Jawab saja dengan diri sendiri. Kira-kira dari mulai bangun subuh tadi sampai sekarang sudah pukul 2.30, setengah 3, apa saja kita kasih manfaat untuk orang lain. Tadi pagi sudah menyiapkan makan untuk orang lain. Siapa itu? Tukang jual lontong sayur. Tadi pagi sudah mengantarkan anak ke sekolah. Siapa itu? Gojek. Tadi siang sudah memberikan jamuan makan ikan gulai. Siapa itu? Sohibul Bait di tempat Ustadz Somad tadi. Siang tadi sudah menyampaikan Ustadz dari airport sampai ke airport berikutnya. Siapa itu? Pilot. Dan petang ini sudah menyampaikan Ustadz Abdul Somad ke Parit 3. Belum lagi nampak, satu pun tak nampak Parit. Ke Parit 3 sudah sampai. Siapa itu? Mungkin mereka bukan siapa-siapa. Mereka mungkin disangka hanya sebagai driver, supir. Padahal mereka bukan supir. Mereka pengusaha, mereka bisnismen, mereka orang yang punya duit.
tapi mau menjadi pelayan dakwah. Mudah-mudahan yang sudah bersusah payah meneteskan peluh keringat dan air mata sehingga acara tabligh akbar petang ini terwujud. Kalau sedang dalam kesulitan, dimudahkan Allah segala hidupnya insya Allah. Tidak hanya panitia, tidak hanya yang sudah bersusah payah, semua yang hadir ini kalau ada yang sakit, mudah-mudahan diangkat Allah penyakitnya. Yang ada di utang, dilepaskan dari hutang piutang. Banyak juga yang berutang. Yang belum ada jodoh, segera jumpa dengan jodoh yang baik-baik. Banyak belum berlaki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hari ini dimuliakan, dibuatkan pentas, dikasih karpet tempat duduk. Lalu apakah saya sudah memberikan manfaat untuk orang lain? Belum tentu. Saya menyampaikan ayat-ayat, saya menyampaikan hadis Nabi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua insya Allah. Amin. Masjid Al-Barakah. Siapa yang mewakafkan tanahnya dulu, menyumbang semennya, batu bata, kerikilnya, maka mereka sudah mendatangkan manfaat dan masjid ini sampai hari kiamat tetap terjaga, terpelihara insya Allah. Amin. Ada yang tidak memberikan tanah, tidak memberikan duit, tidak memberikan semen, tidak memberikan atap, tapi mereka memberikan manfaat dengan suaranya, azan, dengan bacaan Qur'annya, imam, dengan khutbahnya, khatib. Ada orang yang tidak memberikan manfaat dengan memberikan tanah, tak ada dia membangun, suaranya pun tidak memberikan manfaat, tapi dia bawa anaknya, dia bawa istrinya, itu pun juga mendatangkan manfaat. Mudah-mudahan hidup kita semua ini dari pagi sampai petang, sampai malam, sampai besok pagi, semuanya mendatangkan manfaat, sampai akhirnya kita mati semuanya husnul khatimah insyaallah. Amin. Pokok kayu ini mendatangkan manfaat. Kenapa mendatangkan manfaat? Karena dengan adanya pokok kayu, tak perlu pasang tenda lagi di bawah. Pokok kayu mendatangkan manfaat. Jadi kalau ada orang yang tidak mendatangkan manfaat, lebih baik jadi, enggak ada saya bilang gitu. Pokok kayu ini bertasbih. Mana dalilnya pokok kayu bertasbih? Waktu Nabi membelah pelepah korma, dicucukkannya pelepah korma ke atas makam kubur. Lalu kata Nabi, la'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Selama pelepah korma ini basah, maka orang yang ada dalam kubur ringan dari azab kubur. Rupanya pelepah korma bertasbih, pokok kayu bertasbih, pokok kelapa bertasbih, pokok-pokok tanam-tanaman bertasbih. Maka kalau ada manusia yang tidak bermanfaat, tidak bisa menaungi orang, tidak mendatangkan tasbih, tidak meringankan azab kubur, maka kita ini kata Allah, ulaika kal an'am, mereka lebih hina, balhum adal, mereka macam binatang. Maaf, kasar, bukan kata saya, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am, mereka macam binatang, balhum adal, bahkan lebih hina daripada binatang. Mudah-mudahan kita ini semua lebih mulia dari pokok kayu, lebih mulia daripada binatang. Binatang, kalau kita punya kambing tidak mandi, tidak sholat, tidak sekolah, 2 tahun disembelih, bismillahi Allahu Akbar, bisa untuk akikah anak. Bismillahi Allahu Akbar, bisa untuk kurban. Tapi kalau ada suami yang tak sembayang, ibu sembelih, bismillahi Allahu Akbar, besok pagi Pak Kapolres datang. Mudah-mudahan suami yang belum sembayang segera sholat. Kalau udah kita doakan tak juga sholat, tak terbuka pintu hatinya, mudah-mudahan terbuka pintu liang lahatnya. Tak ada satu pun yang mengaminkan. Itu menunjukkan mereka sayang sama genderuwo. Jadi kalau ada seorang istri berkata di rumahnya, laki macam kau ini mau pergi, pergilah, mau sakit, sakitlah, mau mati, matilah. Itu sebenarnya di mulutnya saja, di hatinya tetap itu ngaku sayang.
Saya nih Pak Ustadz, mau sholat tapi nantilah. Ini kita bulan Muharram, bulan pertama, tahun 1447 Hijrah. Yang bingung kapan mau menebar manfaat, kapan mau berbuat baik. Inilah masanya berbuat baik. Rumput yang diinjak-injak, rumput yang dicangkol, disemprot, dibuang, rumput yang dicampakkan orang, rumput lebih rendah daripada tapak kaki, rumput pun mendatangkan manfaat. Mana contohnya? Ini hari ini panitia tak perlu menyiapkan karpet. Kenapa? Karena sudah ada rumput. Karpet yang di atas ini dibeli. Karpet apa ini? Karpet masjid. Tolong selesai acara panitia balikkan ke Masjid Al-Barkah. Jangan sampai nanti selesai acara ditanya orang, kayak mana kemarin Ustadz Somad datang ke Parit 3 ke Kabupaten Bangka Barat. Alhamdulillah 3 gulung karpet hilang. Saya tidak mau kedatangan saya bukan mendatangkan manfaat, malah mendatangkan mudarat. Yang di atas ini di atas karpet masjid, yang di bawah ini di atas karpet asli ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang berada di atas pentas, yang di atas karpet lebih mulia daripada yang di atas rumput? Belum tentu. Boleh jadi yang duduk di atas rumput yang tidak berkarpet lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad yang di atas pentas ini. Apa pula diaminkan? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ada orang-orang yang mendatangkan manfaat tapi namanya tak disebut oleh Ustadz protokol kita. Yang kami hormati Bapak Ketua IBHI, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati Bapak Kapolres, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Padahal ada orang-orang yang mendatangkan manfaat tapi tidak disebut namanya. Siapa dia? Yang memasang pentas. Tak ada disebutkan. Apa ada tadi ada dipanggil? Mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang pentas. Enggak ada. Siapa lagi yang mendatangkan manfaat? Ini jamaah bisa tenang, bisa tejuk, tidak kepanasan. Itu karena ada yang memasang tenda, atap. Memang hebat panitia ini. Jamaah dikasihnya atap, ustadz kepanasan. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa, lama ceramah macam-macam pengalaman. Hah? Yang pertama datang, yang paling cepat datang, yang duluan datang tentu mereka berada di depan. Tapi yang dapat tenda malah yang belakangan. Macam mana cara memasang tenda ini? Nanti kita tanya ke tukang pasang tenda. Tapi yang memasang tenda ini sudah mendatangkan manfaat. Berapa orang yang terlindungi, terayomi, tidak kepanasan. Lalu kenapa Ustaz tadi dikasihnya atap? Saya husnuzon, mungkin saya terlalu putih. Jadi dibuat agak panas sedikit, biar agak hitam dikit. Hitam-hitam setempuk manggis. Sudahlah hitam lutut bekudis. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ini kardus-kardus ini sampah ini. Kardus ini pergi buang bakar di sana. Kardus ini hanya menyemak saja. Kardus ini, hari ini kardus pun mendatangkan manfaat. Tengok berapa orang yang tak kepanasan karena kardus. Sekali di kepala, 5 kali ke muka. Kalau kardus mendatangkan manfaat, kalau rumput mendatangkan manfaat, kalau pokok kayu mendatangkan manfaat, lalu kenapa kita manusia ciptaan Allah tidak mendatangkan manfaat? Sudahkah kita mendatangkan manfaat? Wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lisan kita sudah mendatangkan manfaat. Mudah-mudahan dengan berzikir tadi semua dosa-dosa kita dihapuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, yang dihapus itu dosa, utang tidak. Jadi daripada mulut kita tidak mencakapkan apa-apa, tangan mendatangkan manfaat, mulut mendatangkan manfaat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Tangan mendatangkan manfaat. Mana tangan yang mendatangkan manfaat? Itulah tangan yang mengisi duit ke dalam kotak-kotak kardus. Itu sengaja dibuat kotak yang mulutnya besar,
supaya tidak hanya bisa menampung duit, bisa juga menampung cincin, gelang, rantai. Itu yang membawa kotak hanya panitia berjilbab warna merah, menyala abangku. Kenapa panitianya pakai jilbab merah? Supaya duit yang masuk ke dalam kotak warna, jangan masuk hijau. Hijau 20.000. Kita ini sudah merdeka atau belum? Sudah merdeka, maka masukkanlah duit yang sudah merdeka. Soekarno, Hatta. Jangan Patimura. Perjuangan. Patimura berapa itu? 1.000 perak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih baik 100.000 ikhlas daripada 1.000 riak. Betul? Betul pula kata. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mendatangkan manfaat mulutnya, mendatangkan manfaat tangannya. Nah, tolong kotaknya naik juga ke atas. Ini ikan-ikan paus banyak di atas. Matanya mendatangkan manfaat karena matanya dipakainya menengok Al-Quran, matanya dipakainya melihat pemandangan sehingga dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Matanya dipakainya melihat guru-guru, alim ulama. Telinganya mendatangkan manfaat, bermanfaat. Telinganya mendengarkan tausiah. Ini kira-kira jamaah yang di ujung sana suara saya sampai? Alhamdulillah. Bagi yang tidak bisa menengok dari jauh, ternyata di belakang sudah dipasang videotron, layar lebar, layar besar. Maka saya sapa yang melalui videotron. Hai Besti. Itu mereka melambaikan tangan. Mendatangkan manfaat semuanya. Mata mendatangkan manfaat, melelehkan air mata, menangis. Ainani, ada 2 mata. La yamassuhuman nar. 2 mata yang tidak terkena panasnya api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah, takut api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menangis karena takut, meleleh air mata. Ada 2 mata yang tidak terkena api neraka. Mana lagi? Ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang menjaga Masjidil Aqsa di Palestina. Bermalam-malam mereka takut diserang oleh Israel. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Gaza, di Palestina. Amin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Ya Allah, tolong saudara kami yang ada di Palestina, ya Allah. Jangan sampai tak pernah mendoakan Palestina 24 jam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Saudara kita yang hidup di zaman Salahuddin Al-Ayyubi sudah ditolong oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Saudara kita yang hidup di zaman Umar bin Khattab sudah ditolong oleh Umar bin Khattab. Kita ditakdirkan Allah hidup di tahun 2025 ini. Tidak ada Umar bin Khattab, tidak ada Salahuddin Al-Ayyubi. Maka kita dituntut Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita ditanya Allah, apa yang sudah kau lakukan untuk Palestina? Aku tidak bisa berjuang karena aku bukan tentara, aku tak punya kekuasaan. Tapi kami dari Parit 3, dari Kabupaten Bangka Barat, mendoakan saudara kami di Palestina. Allahu Akbar. Matanya, mulutnya, pikirannya, pikiran bermanfaat. Bagaimana supaya Ustadz Abdul Somad bisa datang ke Parit 3 Bangka Barat? Akhirnya muncul, ngumpullah anggota ketua IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Nanti kita buat di tanah lapang mana? Lalu dibuatlah di tanah lapang. Ini tanah lapang atau tidak? Tanah lapang, Masya Allah, Tabarakallah. Ini gedung warna hijau ini sekolah. Masya Allah, ada masjidnya, ada pohonnya, ada sekolahnya, ada lengkaplah semua fasilitasnya. Mudah-mudahan tempat yang baik ini diisi tempat yang baik-baik saja insya Allah. Saya tidak mau tempat kita ngaji tadi bacakan Quran, tempat kita pengajian ini tiba-tiba nanti di momen yang lain bergoyang rok pendek di sini. Lalu ditanya orang, di mana kita acara malam ini bro? Itu tempat Ustadz ngaji kemarin. Mudah-mudahan tempat ini selamanya menjadi tempat yang baik-baik saja insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan perut?
Al-ma'idatu baitu kulli da. Perut adalah sarang segala penyakit. Semua penyakit badan kita ini berawal dari perut. Penyakit kencing manis, diabetes meletus berawal dari perut gara-gara banyak minum teh manis. Makanya ibu, laki jangan kasih teh manis. Kasih dia teh pahit. Kalau dia minum, nggak pakai gula ini. Abang lihat aku aja. Jangan lama-lama nengoknya ya bang, nanti abang kena diabetes. Al-ma'idatu baitu kulli da. Lambung perut adalah sumber segala penyakit. Dari mana datang kolesterol? Kolesterol dari santan, minyak. Dari mana datang darah tinggi? Darah tinggi datang dari kolesterol, jantung, diabetes mellitus. Semuanya berawal dari makanan. Makanya di bulan Muharram ini perut kita mendatangkan manfaat dengan puasa Asyura. Insya Allah panjang umur, sehat badan, nanti kita puasa Asyura insya Allah, amin. Kemarin tanggal 1 Muharram hari Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Tak ada alasan untuk tidak puasa Asyura. Kenapa? Hari Ahad, hari libur. Hari Ahad, hari cuti sekolah. Anak sedang libur naik kelas. Nanti hari Ahad jangan lupa puasa Asyura. Puasa Asyura ini adalah puasa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa melewati laut dan Fir'aun. Kalau Tuhan beli peniti, jangan tusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mulai mati, tanda waktu sudah mau habis. Begitu Fir'aun lewat laut, Musa lewat laut merah, Fir'aun pun tenggelam. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka umat Islam bersyukur kepada Allah karena sudah selamatnya Nabi Musa alaihi salam. Khaliful Yahud, bedakan diri dengan orang Yahudi. Jangan sama macam orang Yahudi. Jadi kalau Yahudi bersyukur pada Allah Nabi Musa sudah selamat pada tanggal 10, kita usahakan beda dengan Yahudi, puasa 1 hari sebelumnya, 1 hari sesudahnya. Puasa tanggal 9, 10, 11. Tak bisa 9, 10, 11 2 hari. 9, 10. Tak bisa 9, 10 1 hari. 10 saja. 10 pun tak bisa. Sini dekat laut kan? 10 tak bisa. Pergi ke pantai. Cari ikan hiu yang lapar. Kau udah lama enggak cuci mulut ikan hiu? Untuk apa hidup di dunia ini? Untuk menghabiskan beras saja. Untuk apa hidup di Bangka Barat ini hanya untuk membuat semak saja? Tak ada gunanya. Ustadz ngomongnya kok kasar kali. Bukan saya, salahkan panitia. Dia yang ngasih judul. Menebar manfaat, menuai berkah. Dengan kita menebarkan manfaat, maka turunlah berkah insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini kamera sudah naik ke atas. Lambaikan semua tangan ke atas. Agak-agak setengah jam lah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cukup, yang lama-lama ketiak basah. Kameramen, kalau dia ambil gambar dari bawah, manfaatnya tidak begitu terasa. Ambil kiri, kanan tak dapat. Ambil kanan, kiri tak nampak. Ambil depan, belakang tak masuk. Maka supaya lebih bermanfaat, dinaikkan ke atas, tinggi. Saking tingginya, saya pula tak nampak. Lalu disutkan ke bawah. Tangan tadi pun melambai cantik. Tolong nanti kalau sudah siap gambarnya, kirim ke tim Ustaz Abdul Somad. Kita mau ke upload di Instagram Ustaz Abdul Somad. Nanti pas di-upload, loh aku kok tak nampak?
Ujung jari saja nampak. Kalau ditanya orang, ini di mana ini Pak Ustadz? Inilah orang Bangka Barat sedang bersolawat Nabi Muhammad di depan Ustadz Abdul Somad mendapatkan berkat sampai hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Apakah TikTok itu ada manfaatnya? Ada. Dulu kata orang jangan main TikTok, jangan main TikTok. TikTok itu isinya maksiat dosa. Jangan main TikTok. Atuk-atuk kalau udah nengok TikTok, goyang. Pas ditanya, kenapa bergoyang tuh? Isinya dua, ulat pinang sama ulat sagu. Tapi sekarang TikTok isinya sudah solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi malam khawatir jamaah. Ini jamaah nanti bagaimana kalau tendanya tidak lengkap semua, bagaimana kalau turun hujan. Akhirnya jamaah minta kepada Allah, ya Allah, nanti Ustaz Somad mau ceramah, jangan sampai turun hujan, panas. Begitu panas, jamaah pun berdoa, panas kali ya Allah, turun hujan. Gerimis, hujan, mendung, tak berarti hujan. Memang hebat doa orang Parit 3 Bangka Barat ini. Tadi saya tengok gelapnya di sini. Tiba-tiba saya tengok gelap itu pergi, hilang. Macam berjalan awan itu meninggalkan kita. Begitulah hebatnya orang doa orang Bangka Barat. Tengok kardus sudah penuh semua. Oh, kardus lewat plastik hitam. Tolong hitung semua. Nanti umumkan ke jamaah berapa yang diperoleh. 1 sen pun tidak ada yang dibawa Ustadz Abdul Somad untuk pembangunan pesantren di Riau, tak ada. Bukan begitu cara Ustadz Somad ceramah. Ceramah Ustadz Somad tidak pernah penggalangan dana lalu duitnya dibawa balik, tidak. Semua itu akan ditinggalkan ke panitia untuk pembangunan, untuk takmir masjid, untuk majelis dakwah, untuk yang ada di Bangka Barat. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jangan sampai nanti apa? Tunggu. Siapa yang ceramah tadi? Ustadz Somad. Apa judul ceramah dia? Menebar manfaat. Terus apalah manfaat dia datang tadi? Habis duit berapa kotak dibawanya pulang. Saya mau datangnya saya ini bermanfaat. Alhamdulillah setelah mendengar ceramah Ustadz, lakiku selama ini merasa dia tak ada manfaatnya di rumah Pak Ustadz. Ustadz waktu datang ke Bangka Barat, Ustadz katakan lebih baik jadi rumput yang bermanfaat. Lebih baik dari pokok kayu yang bermanfaat. Daripada tak bermanfaat, lebih baik mati. Mendengar itu, suamiku menung 3 hari, habis itu terjun dia ke laut. Bukan itu maksud saya. Maksud saya, Ustadz selama ceramah di Bangka Barat ini apa yang Ustadz khawatirkan? Enggak ada saya khawatir apa-apa. Ah masa Ustadz enggak ada khawatir sedikit pun? Ada. Apa yang Ustadz khawatirkan? Khawatir saya sorban ini diembus angin. Itu maka tadi dari saya pegang terus. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa adik-adik. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru inilah dikasih sorban paling pendek. Cobalah perhatikan. Cobalah perhatikan di mana-mana saya ceramah. Maka tadi waktu dipasangkan, terkejut saya. Takut saya terbang, paksa saya jepit pakai jepitan mic ini. Tapi ini cara untuk mengingat. Kita kalau satu hari itu ceramah 3 kali, saya ceramah besok 4 kali. Pagi, siang, khutbah Jumat, sore, malam. Itu kadang nggak ingat kita. Ustadz pernah datang ke tempat kami ya? Di mana ya? Nggak ingat. Ustadz pernah datang ke tempat kami? Di mana? Tapi kalau di sini ingat saya. Ustadz pernah ke Parit 3? Oh iya, yang sorbannya pendek itu kan. Untuk mengingatkan. Semua yang saya bawa dari Pekanbaru, yang saya bawa masuk koper ke dalam tadi koper, semuanya sampai ke Parit 3 Bangka Barat ini tak laku. Tadi saya mau ganti baju, diganti dengan kain batik dari Bangka Barat. Tak laku baju saya yang dari Riau. Saya pakai peci tadi, peci pun tak laku. Buka peci Ustadz, dikasih tanja, tengkuluk. Apa namanya? Tanja. Betul. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanja, di situ perempuan bertudung.
Sorban saya ada, saya bawa tadi sorban panjang. Tak laku. Digantikan dengan sorban yang khas. Sorban bukan sembarang sorban. Udah gitu aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Saudara saya dari Parit 3 Bangka Belitung, mereka ingin mengatakan kami ini bermanfaat untuk Ustadz Abdul Somad. Ustadz kalau pakai baju putih terus, apa kata orang? Nampaknya Ustadz ini nggak pernah ganti baju. Tapi begitu di Bangka Barat, tengoklah batiknya. Cantik bukan sembarang cantik. Cantiknya setiap hari Jumat. Kalau Anda mau beli batik, belilah batik Bangka Barat. Hubungi nomor berikut ini. Hidup Bangka Barat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian bukan hanya sekedar mengingat akhirat, tapi juga membangkitkan semangat hidup di dunia. Mudah-mudahan habis pengajian ini kita makin semangat insyaallah. Amin. Takbir. Saya tak mau setelah judulnya menebar manfaat, habis ini Bapak Ibu semua pas ditanya, gimana bro? Apa yang bisa kita lakukan ke depan? Aku setelah renung-renung aku nggak ada manfaatnya, aku mau mati aja. Jangan begitu. Bahwa masa lalunya jelek, bahwa selama ini dia memukul bininya, menempeleng istrinya, sampai bininya itu kalau pergi undangan sebelah hijau, sebelah biru. Bahwa selama ini dia tidak pernah mengasih nafkah, selama ini tidak pernah membelikan baju baru. Itu masa lalu. Saya berjanji sejak Muharram, sejak Ustadz Somad datang, setelah mendengar tausiah, saya mau bermanfaat untuk keluarga, untuk anak, untuk suami, untuk umat, untuk bangsa. Yang masa lalu mudah-mudahan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji atfatan yaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Semuanya mendatangkan manfaat. Adapun yang lalu-lalu kita pernah menganiaya orang, sebagai anak tak pernah bermanfaat untuk orang tua, sebagai istri tak pernah bermanfaat untuk suami, sebagai suami tak pernah bermanfaat untuk istri. Mudah-mudahan kita segera berubah insyaallah. Amin ya rabbal. Apalah guna manfaatnya dipasang ini di depan ini pagar besi Pak Ustadz? Untuk apa pengajian kok dipasang pagar besi? Pagar besi ini manfaatnya supaya Ustadz Somad tidak ditarik oleh emak-emak garis keras. Apalah manfaatnya pengajian kita siang ini Pak Ustadz? Mengingatkan kita watawasau bil haq watawasau bis sab. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang, meninggalkan kredit, skincare pun kredit, akhirnya muka putih leher hitam. Ustadz janganlah ngomong gitu Pak Ustadz, tersinggung kami Pak Ustadz. Yang tersinggung berarti kejadian. Kunci mendengar tausiah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Takut orang ini mati. Begitulah kalau mau menengok doa dua orang baik bertabrakan. Yang satu minta doa supaya panas, yang satu minta doa supaya hujan. Akhirnya di tengah hujan itu panas. Dua-duanya mendatangkan manfaat. Siapa yang haus tinggal menganga.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapanlah Ustadz Somad berhenti kalau hujan? Saya kalau hujan berhenti sampai jamaahnya bubar semua. Bubar pun jamaahnya, saya tetap ceramah selama kameramen masih ada di sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kameramen dari tadi tak ada ceramah, dia diam aja, tapi dia mendatangkan manfaat. Kenapa? Karena rekaman ceramah akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kalau Ustadz Abdul Somad ceramah di Parit 3 di Bangka Barat sekali, selesai. Tapi begitu diupload, dimasukkan ke YouTube, dimasukkan ke Instagram, dimasukkan ke TikTok, dimasukkan ke Telegram, dimasukkan ke grup WhatsApp, itu semua mengalir, dipotong jadi video-video pendek, masuk ke TikTok, dipotong video-video pendek, di-share, maka itu menjadi amal jariah. Itu semua manfaatnya gara-gara Allah. Apa pula gara-gara kameramen? Kameramen itu digerakkan Allah hatinya. Dikasih Allah dia mata, dikasih Allah dia telinga, dikasih Allah dia otak. Yang tak ada otak, makan otak-otak. Dikasih Allah dia hati, dipakainya hatinya, dia berpikir, kalau aku cuman merekam pesta nikah, aku cuman merekam show musik, aku cuman merekam dangdut, apa yang ku dapat? Akhirnya dia rekam ceramah Ustadz Abdul Somad, dia share, maka mengalir amal jariah. Mudah-mudahan dengan ini tidak mesti sekolah agama. Ini kadang orang bermanfaat kalau sekolah agama. Kau sekolah apa? Saya sekolah agama. Fakultas apa? Fakultas syariah. Bermanfaat. Kau fakultas apa? Fakultas Usuluddin. Bermanfaat. Kau fakultas apa? Fakultas Tarbiyah. Bermanfaat. Kau fakultas apa? Fakultas Teknik. Neraka Jahanam. Padahal fakultas teknik, teknik sipil, teknik industri, ITB, Institut Teknologi Bandung, mereka lah yang menggambar masjid cantik dan indah. Kenapa demikian? Karena masjid itu ada atapnya, ada jendelanya, ada tiangnya, ada kubahnya, ada kusennya, ada pagarnya. Arsitektur yang cantik menggambar. Anak ibu sekolah fakultas teknologi, anak bapak sekolah fakultas ekonomi. Anak ibu mau jadi polisi, anak bapak mau jadi tentara, silakan. Yang penting bermanfaat. Ibu boleh saya tanya? Masih bisa jawab? Mana yang lebih bermanfaat? Ustadz apa polisi? Ustadz. Ustadz. Oke, saya bermanfaat. Lalu saya bilang ke suami ibu, suami-suami sholat, suami-suami sholat. Pulang ke rumah, abang kok tak sembahyang? Alah, Ustadz bukan tahu. Tadi waktu di depan Ustadz abang ngangguk, iya. Habis itu nggak penting. Tapi ada bapak polisi, mereka tidak ceramah, mereka tidak tablik akbar, mereka tidak perlu pakai sound system, mereka tidak perlu pakai pentas, mereka tidak perlu pakai mikrofon. Mereka cukup dengan pistol, dipanggilnya suami ibu. Sembayang ya. Sembayang ya Pak. Kalau nanti istri bapak ngadu, bapak nggak sembayang, bapak saya kirim pindah alam. Sekarang saya tanya, lebih bermanfaat ustadz apa polisi? Cepat kali berpindah ke lain hati. Tadi katanya bermanfaat ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Masalah manfaat, sekolah agama bermanfaat. Tapi ada orang-orang yang bajunya tidak pakai baju sekolah agama. PNS, BUMN, pegawai dengan kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Itu nampaknya kotak udah kosong lagi. Tolong panitia adik-adik hitung, diumumkan semua hasil dari tablik akbar. Hujan. Macam mana Ustadz Somad kemarin waktu ceramah di Parit 3 Bangka Barat? Hujan panas, hujan panas, hujan panas. Memang luar biasa. Kenangan saya di Parit 3 ini bukan cuma sorban pendek. Hujan panas, hujan panas, hujan panas. Banyak kenangan-kenangan yang indah di sini insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun baju yang kita pakai, warna apapun jilbab, maka yang paling penting adalah kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wala quwwata
illa billahil aliyyil azim. Bagus apa tak bagus? Tapi tidak diterima kalau tidak bersedekah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagus apa tak bagus? Bagus, tapi tidak diterima kalau tidak bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ada orang yang rajin, duitnya banyak, dia bantu fakir miskin, dia buatkan asrama gratis untuk anak yatim, dia sekolahkan, dia bantu janda-janda yang tua saja. Tapi dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah dia diterima Allah? Syarat untuk diterima Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa man yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang tidak menerima Allah, tidak menerima Nabi Muhammad SAW, falan yuqbala minhu. Dia tidak akan diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Makanya kalau sayang sama tetangga kita, aku sayang sama kau tetanggaku, tapi aku tak ingin kau menjadi masuk neraka jahanam. Terus gimana caranya? Caranya kau sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau sudah syahadat nanti katanya disunat. Disunat tidak sakit. Namanya sunatron. Sunat pagi, siang bisa. Akad nikah. Kami membuat sunatron di Riau. 1 bulan gratis 99 orang. Daftarkan segera anak dan suami Anda. Kalau ada suami ibu yang gatal, nanti kami bawa pulang. Biar kami sunat sekali lagi. Jangan lagi itu Pak Ustadz, 1 kali aja hampir habis. Yang ketawa anak-anak pula. Anak-anakku sekalian, kalian menumpang di perut emak kalian 9 bulan 10 hari. Ibu, di Bangka Barat ini mengandung masih 9 bulan 10 hari? Masih? Alhamdulillah. Itulah ramahnya orang Bangka Barat nih. Kita tanya, bukan dia yang jawab, ketawa pula. Di sini masih 19 bulan, Bu. Anak-anakku sekalian, kalian dikandung 9 bulan 10 hari, dilahirkan meregang nyawa, robek daging emak kalian. Apa manfaat yang sudah kalian berikan untuk emak kalian? Kalian hanya marah-marah, kalian hanya minta macam-macam. Minta duit 30.000 ke emaknya, emaknya tak ada duit, ditinjunya pula emak. Dapat ibu videonya? Kalau belum nanti ku kirim. Minta duit 30.000 sama emaknya, emaknya tak ngasih, ditinjunya emaknya, ditangkap sama Pak Polisi. Datang pula 2 orang anak perempuan, diserahkannya emaknya ke panti jompo, dan mau dia tanda tangan, sampai mati tidak akan saya lihat, dan kalau mati tidak akan saya tengok jenazahnya. Saya nengok, megang handphone ini, lama-lama ini ku banting handphone ini. Cuman marah ini tidak menghasilkan apa-apa. Marah kita menengok handphone itu. Nengok anak durhaka, marah. Menengok anak nyerahkan emaknya ke panti asuhan, marah. Kita banting handphone kita. Anak itu berubah atau tidak? Tidak, handphone kita yang hancur. Makanya kalau ada ibu melihat suami marah-marah, ibu jangan marah. Ibu nyanyi. Abang jangan marah-marah. Nanti abang cepat mampus. Anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, coba pikirkan apa manfaat kalian untuk ibu. Ibu-ibu ini tidak minta kalian bangunkan rumah yang tinggi menjulang, macam rumah sarang walet. Ibu ini tidak minta kalian belikan rantai emas. Ibu ini hanya ingin kalian pergi ke surau, ke musola Masjid Al-Barkah. Kalian pakai sarung,
kalian sholat berjamaah, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Betul Bu? Mudah-mudahan anak-anak kita bermanfaat semuanya insya Allah. Amin. Hai laki-laki, dulu kau datang ke rumah mereka, ingin menjadikan mereka sebagai bidadari surga. Tapi sekarang apa yang terjadi? Keluar dia dari dapur, bingung orang di tengah. Ini manusia apa sundel bolong? Betul Bu? Banyak yang ngaku. Dulu kalian datang ke rumahnya, minta ke bapaknya, kalian bilang, aku ingin menjadikan putrimu sebagai buah hati, belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Tapi apa nyatanya sekarang? Keluar dia dari dapur, dia mencuci, dia memasak, dia ngepel, dia semuanya, dia ngangkat tabung gas, dia ngisi, dia akhirnya keluar dari dapur, beda-beda sedikit sama mak lampir. Mana manfaat yang kalian berikan? Kalau memang betul kalian adalah laki-laki yang soleh, maka kalian jadikan mereka ini bidadari surga semuanya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Saya tengok dari ujung ke ujung, semuanya perempuan-perempuan yang solihah-solihah. Dari mana Ustaz tahu bahwa ibu-ibu di Parit 3 Bangka Barat ini solihah-solihah? Dari senyumnya yang lepas. Itu menunjukkan mereka ini nggak punya utang. Karena orang kalau sedang susah, lagi payah, nggak bisa dia senyum begini, pasti tertahan. Setengah mati kita mancing pakai pantun, nggak lepas, paling senyum. Dari mana Ustaz tahu ibu-ibu ini solihah-solihah di Parit 3 ini? Mereka tidak cemas panas, mereka tak cemas hujan. Sekarang banyak jamaah kalau udah panas cemas. Kenapa? Takut luntur. Pas hujan cemas juga. Kenapa? Kena air hujan, turunlah alis ke bawah. Alis turun ke bawah, lipstik turun ke bawah. Rupanya tadi malam sebelum berangkat, sudah dicukur duluan. Begitu turun hujan, disapu pakai tisu. Pindah kemana-mana. Pas pulang ceramah, orang senyum, kita senyum. Kita senyum, orang senyum. Kita senyum, orang senyum. Rupanya yang disenyumkan orang, kita. Sampai ke rumah, buka pintu, mati lampu. Bang, buka pintu bang. Abang buka pintu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Aku nih bini abang. Dan ini tidak terjadi di Bangka Barat. Ini terjadinya di planet Mars. Semua yang hadir ini baik-baik semua, alhamdulillah. Engkau sebagai istri, apa manfaat yang sudah kau berikan kepada suami? Engkau sebagai istri, apa kebahagiaan yang sudah kau berikan kepada suami? Suami pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tak sempat makan, tak sempat minum, gara-gara mencarikan makan. Tapi begitu duitnya sampai dipegang bini, hanya keluar 2.000 perak untuk parkir. Kencing pun tak bisa. Bayangkan itu. Masih ada laki-laki teraniaya. Kita usulkan nanti ke pemerintah supaya membuka namanya Komisi Perlindungan Laki-laki Takut Bini. Setuju? Setuju orang ini? Walaupun ibu PNS, walaupun ibu wanita karir, walaupun ibu jaga anak, sempat-sempatkan juga lah buatkan teh manis. Gulanya sama, termosnya sama, airnya sama, kompornya sama, kerannya sama. Tapi rasanya beda guys. Kalau kalian yang memberikannya dengan kelembutan kalian, minum ya abang, minum ya, ini udah dikasih pestisida. Kenapa kau kasih pestisida? Biar cinta kita nggak dimakan ulat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya di Parit 3, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Saya dipertemukan dengan suami yang memberikan manfaat untuk istri. Istri yang bermanfaat untuk suami. Pemerintah yang bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Hari ini, kalau ada jamaah Majelis Tablik Akbar Ustadz Somad ini yang sakit,
Yang tiba-tiba pingsan, jangan khawatir. Kenapa? Karena sudah disediakan ambulan di ujung. Itulah mobil yang gratis. Cara naiknya syaratnya 2, sakit, mati. Ada yang mau naik? Silakan. Bermanfaat. Jadi pemerintah bermanfaat. Ada Pak Wakil Bupati. Mudah-mudahan beliau menjadi Wakil Bupati yang bermanfaat untuk umat insya Allah. Dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, dengan tanda tangannya. Hadir beliau hari ini, Bapak Ibu semua, saya tahu Bapak Ibu senang dengan beliau. Dari mana Ustaz tahu? Tadi pas beliau sambutan, Ibu ketawa semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jamaah menjaga harga diri Ustadz Somad. Kenapa Ustadz tahu ini jamaah menjaga harga diri? Dipisahkan antara jamaah laki-laki, tak ada perempuan. Ada juga perempuan sana. Saya mulai tadi jam 2:30, sekarang sudah jam 3:30. Akhirnya 1 jam juga saya ceramah. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya untuk Bangka Barat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hazihil jamaah. Ya Allah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal dan barakah. Rabbana hab lana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Min huffazil Quran, menjadi para penghafal Quran. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Parit 3 Bangka Barat negeri yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah mansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin, tolong saudara kami di Palestina ya Allah. Allahumma shfi mardana, saudara kami yang sakit sembuhkan ya Allah. Saudara kami yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik, suami yang soleh dan solihah, menjaga suami, menjaga istri, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.